Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dan khususnya untuk dosen pengampu Miss Ima dan juga Ibu Dr. Rini. Kami akan mempersembahkan sebuah video guna untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester di program studi Magister Administrasi Pendidikan 2024 mata kuliah pengembangan kurikulum. Di video ini kami akan memaparkan materi kami kelompok 3 terkait dengan isu penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran. Hai teman-teman, di sini saya Melinda Khalila akan memaparkan materi terkait isu penilaian dan evaluasi pembelajaran. Namun sebelum itu, saya akan memberikan gambaran umum terkait evaluasi dan juga penilaian dalam pembelajaran. Untuk penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Dalam hal pendidikan, evaluasi sering dikaitkan dengan ujian ataupun ulangan seharian yang telah dilakukan oleh seorang guru. Ujian ataupun ulangan harian yang dilakukan oleh seorang guru, bahkan ujian akhir sekolah pun itu belum bisa menggambarkan esensi dari pembelajaran. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya dinilai dari hasil kerja dari siswa tersebut, tapi juga dapat dinilai dari proses yang dilalui oleh peserta didik dan juga tenaga pendidik dalam sebuah proses pembelajaran. Secara umum, penilaian adalah suatu proses pengumpulan data ataupun informasi terkait satu subjek, contohnya adalah siswa, dalam pencapaiannya, dengan tujuan untuk mengetahui apa yang telah dicapai oleh siswa tersebut dalam proses belajar mengajar. Penilaian bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara formal dan juga informal. Secara umum, evaluasi mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan penilaian. Evaluasi tidak hanya berfokus kepada pengumpulan data, tapi evaluasi adalah menganalisis dan menilai data untuk menentukan kualitas, efektivitas, dan keberhasilan suatu program, proses, ataupun kinerja. Dengan kata lain, penilaian berfokus pada pengumpulan data dan pengukuran data spesifik seperti nilai tes, sementara untuk evaluasi ini melibatkan analisis data untuk melihat ataupun menilai keseluruhan baik itu efektivitas ataupun kualitas. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada poin B tentang penilaian. Secara singkat, si Tandon menjelaskan bahwasanya ada 4 tujuan penilaian. Yang pertama yaitu keeping track, yang kedua checking up, yang ketiga finding out, dan yang keempat summing up. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu keeping track? Keeping track untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik apakah sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran atau belum. Jadi guru dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan rencana pelajaran yang telah ditentukan atau melenceng. Nah, yang kedua yaitu checking up, untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, finding out. Nah, finding out ini yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat segera mencarikan solusi alternatif bagi siswa tersebut. Nah, yang terakhir, summing up. Summing up ini untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Jika kita lihat dari fungsinya, penilaian pun memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Kemudian, yang kedua, penilaian berfungsi sebagai diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Di samping itu, diketahui pula sebab kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosa kepada peserta didik tentang kebaikan dan kelemahannya. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Dengan melakukan penilaian, guru dapat mengetahui kompetensi siswa, guru dapat
dapat mengetahui kemampuan peserta didik, maksud saya siswa, sehingga guru dapat menempatkan pada level mana, pada kelompok mana peserta didik tersebut akan ditempatkan. Dan yang terakhir, nomor 4, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Tentu kita tahu bahwasanya setiap proses pembelajaran itu harus ada capaian atau goalnya, yaitu keberhasilan. Nah, untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa, maka kita dapat menggunakan penilaian tersebut. Sekarang kita akan membahas terkait siapa saja yang mendapatkan manfaat atas dilaksanakannya penilaian tersebut. Yang pertama, yang langsung akan mendapatkan manfaat dari penilaian tersebut yakni peserta didik. Dengan diadakannya penilaian, maka peserta didik dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, yang akan mendapatkan manfaat atas penilaian tersebut adalah guru. Dengan hasil penilaian yang diperoleh oleh guru, akan dapat mengetahui peserta didik mana yang sudah berhak meneruskan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui peserta didik yang belum berhasil menguasai bahan. Nah, yang ketiga yaitu sekolah yang akan mendapatkan manfaat atas penilaian ini. Apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar peserta didik tersebut, dapat pula diketahui bahwa kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Hasil belajar merupakan cerminan kualitas suatu sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi. Yang pertama adalah pengertiannya. Ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama adalah Guba dan Lincoln. Guba dan Lincoln mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses mendeskripsikan sesuatu berdasarkan latar belakang dan juga nilai. Dan juga pendapat dari ahli yang kedua yaitu dari Gilbert. Gilbert mengatakan evaluasi merupakan sebuah proses penilaian berdasarkan latar belakang dan juga pengamatan. Selanjutnya, dalam bukunya William M. Moran mengatakan bahwa evaluasi itu adalah sebuah proses, bukanlah hasil apalagi produk. Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan kualitas dari apa yang kita nilai, bisa baik dan juga bisa buruk misalkan. Proses untuk mendapatkan hasil baik dan buruk inilah yang disebut dengan evaluasi. Jadi sekaligus tujuan dari evaluasi adalah menunjukkan kualitas terhadap sesuatu apa yang kita nilai. Seperti itu. Selanjutnya, di dalam sebuah evaluasi biasanya ada pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan dalam evaluasi disebut dengan kriteria. Kriteria dalam evaluasi biasanya diambil dari pendapat-pendapat ahli. Kenapa sih kriteria ini penting dalam evaluasi? Yang pertama, untuk menghindari subjektivitas evaluator. Terkadang kita sebagai evaluator memiliki perasaan baik atau buruk terhadap sesuatu. Dengan adanya kriteria ini, kita dapat menyingkirkan subjektivitas tersebut. Lalu yang kedua, agar kriteria atau evaluasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika suatu saat evaluasi tersebut ditanyakan, kita memiliki rujukan yang jelas. Dan selanjutnya, kenapa kriteria itu penting? Agar evaluasi tersebut dapat digunakan di lain tempat. Karena kriteria yang jelas, kriterianya baku dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya evaluasi tersebut bisa digunakan di tempat yang lain, tidak harus tempat tersebut, karena biasanya untuk pendapat ahli berlaku secara universal atau umum. Dan yang terakhir, kenapa kriteria diperlukan? Agar memudahkan evaluator untuk menganalisis data. Jadi dengan kriteria yang jelas, misalkan dengan penilaian baik, sangat baik, atau bahkan buruk, akan memudahkan evaluator mendapatkan kesimpulan atau kualitas dari sebuah hal yang kita teliti. Masalah penilaian dan evaluasi pembelajaran di Indonesia cukup kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Ada beberapa isu utama yang seringkali dihadapi. Yang pertama, standar penilaian yang beragam. Terdapat perbedaan standar penilaian di berbagai daerah dan sekolah. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pengukuran kualitas pendidikan. Yang kedua, fokus pada ujian. Seringkali penilaian hanya fokus pada hasil ujian akhir. Hal tersebut dapat mendorong adanya praktik pembelajaran yang kurang mendalam dan hanya mengejar nilai. Yang ketiga, kurangnya pengembangan keterampilan non-kognitif. Banyak penilaian yang belum mencakup aspek keterampilan sosial, emosional, keterampilan berpikir kritis, padahal hal tersebut sangat penting untuk perkembangan siswa. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, keterbatasan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan penilaian yang efisien dan berkelanjutan.
Yang kelima, kurangnya pemahaman tentang penilaian formatif. Penilaian formatif berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa dan guru seringkali diabaikan, padahal itu penting untuk peningkatan pembelajaran. Yang keenam, keterlibatan orang tua. Kurangnya komunikasi dan keterlibatan orang tua dalam proses penilaian dan evaluasi membuat mereka seringkali tidak memahami perkembangan anak mereka secara menyeluruh. Yang ketujuh, teknologi dan inovasi. Meskipun ada kemajuan dalam penggunaan teknologi untuk penilaian, masih ada banyak tantangan terkait akses dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Dampak dari masalah penilaian dan evaluasi pembelajaran di Indonesia bisa sangat luas dan beragam. Kualitas pendidikan yang tidak merata. Ketidakadilan dalam penilaian dapat menghasilkan disparitas kualitas pendidikan antar daerah. Siswa yang berada di daerah terpencil seringkali tidak bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa yang berada di kota besar. Motivasi belajar yang rendah. Siswa seringkali hanya fokus kepada hasil akhir ujian saja dan hanya fokus sekedar lulus, bukan mempelajari materi secara mendalam. Keterampilan yang tidak terasah. Jika penilaian tidak melibatkan keterampilan non-kognitif, siswa mungkin akan kurang berkembang dalam aspek sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Kemandekan inovasi pembelajaran. Kurangnya penerapan penilaian formatif dapat menghambat inovasi dalam metode pengajaran, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik. Kesehatan mental siswa. Tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi seringkali menyebabkan stres dan kecemasan pada beberapa siswa. Hal tersebut berdampak pada kesehatan mental mereka. Partisipasi orang tua yang minim. Ketidakpahaman orang tua tentang penilaian dapat mengurangi keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. Yang penting untuk dukungan dan motivasi belajar di rumah. Keterbatasan keterampilan guru. Kurangnya pelatihan dan sumber daya untuk guru dalam hal penilaian dapat menyebabkan praktik pengajaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Selanjutnya adalah saran dan rekomendasi terkait pelaksanaan evaluasi dan penilaian yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah penyamaan standar. Satuan pendidikan Indonesia memiliki standar kelulusan yang sama. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana standar tersebut disampaikan kepada peserta didik agar peserta didik tahu apa yang dinilai, bagaimana prosesnya, dan yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat menindaklanjuti, dan bagi guru bagaimana guru dapat menindaklanjuti hasil dari penilaian dan juga evaluasi tersebut. Saran rekomendasi yang kedua dalam hal penilaian dan evaluasi di sistem pendidikan Indonesia adalah bagaimana melibatkan peran orang tua. Jika orang tua mengetahui apa yang dievaluasi, bagaimana cara penilaiannya, harapannya orang tua dapat membantu baik secara psikologi ataupun mungkin pendampingan penugasan agar sekolah, anak, dan juga orang tua memiliki pemahaman yang sama terkait apa yang dievaluasi, bagaimana cara mengerjakannya, dan apa tindak lanjutnya. Kesepahaman tersebut yang diharapkan dapat memperbaiki nilai dari evaluasi dan juga penilaian. Rekomendasi dan saran selanjutnya dalam hal evaluasi dan juga penilaian adalah bagaimana sistem pendidikan kita dapat menilai hal-hal atau kemampuan di luar kognitif siswa. Contohnya untuk siswa SMA ataupun SMK, bagaimana mereka dapat didorong untuk meningkatkan soft skill ataupun hard skill di luar kognitif, misalkan bagaimana dia ikut lomba, karena hal-hal tersebutlah yang nanti akan berbicara ketika mereka sudah keluar dari sekolah. Mereka akan masuk ke dunia kerja, mereka akan masuk ke masyarakat dengan bekal yang mereka dapat di luar kognitif di sekolah. Itu akan membawa mereka lebih mudah diterima baik dalam hal pekerjaan dan juga dalam di masyarakat. Dan yang terakhir, saran dan rekomendasi untuk penilaian dan evaluasi di sistem pendidikan kita adalah bagaimana di akhir tentunya perlu dilakukan evaluasi juga terhadap sistem penilaian yang digunakan. Apakah sistem penilaian ini dapat dilakukan di periode berikutnya atau harus digantikan dengan metode penilaian yang lain. Biasanya mungkin ketika kita berganti pemimpin atau diganti menteri, nah hal-hal tersebut adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi sistem penilaian apakah bisa dilanjut atau tidak, seperti itu. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dari Taufik Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.